Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti HP, di mana TWS earphone-nya kadang lebih sering ganti dari HP-nya. Kali ini saya mau bahas satu TWS earphone dari brand yang cukup spesial. Spesial itu karena brandnya belum resmi jualan di Indonesia, tapi produknya laris terjual dan cukup banyak dicari penikmat audio. Kalau dihitung-hitung, ini produk keempat dari Feel yang saya jajal. Setelah sempat T1 Lite, kemudian CC Nano, dan juga Feel Key. Yang ini namanya Feel CC2 Pro dan fiturnya asli bikin mupeng karena buat tukang gonta-ganti TWS kayak saya, ini super lengkap, kap. Yang nggak ada cuma fitur wireless charging aja paling. Bahkan ANC-nya itu kayak udah dipikir baik-baik buat berbagai skenario. Oke, kalau gitu saya list fiturnya dulu deh. Yang pertama, ANC-nya sudah adaptif dan juga ada wind reduction mode, kemudian transparency open mode biasa juga ada, dan juga punya mode monitoring. Mode ini lebih fokus untuk menangkap suara manusia di sekitar saja, dan tetap meredam suara ambience. Kedua, dia sudah multi-point connection juga ya, alias bisa dihubungkan kedua perangkat bersamaan semisal laptop dan handphone. Mekanismenya first come first serve kalau buat multimedia, tapi dia akan ngasih prioritas lebih untuk panggilan telepon masuk, walaupun itu WhatsApp call. Cocok banget nih buat saya. Dan ketiga, ada voice prompt juga untuk fitur ANC dan multipointnya ini. Jadi kita tahu berpindah ke mode apa saat ini dan juga tahu kalau ada device yang terhubung atau terputus ya, dua device. Lalu earphone ini sudah high-res audio wireless juga dengan kodek LDAC. Walau mengaktifkan kodek ini artinya mematikan fitur multipoint dan juga low latency mode. Intinya sih kayaknya ya tetap ya di masalah bandwidth. Dan kelima, wearing detection buat autoplay dan resum juga ada. Tapi kalau kamu tak nyaman dengan fitur ini, kamu bisa matikan dari aplikasi Feel Plus. Ya, fitur keenam adalah adanya dukungan aplikasi di smartphone. Fungsinya bisa buat atur equalizer, mode ANC-nya, ubah touch control-nya, nyalakan low latency mode, dan beberapa fitur lain juga. Tampilan apps ini mungkin agak bertumpuk ya secara visual, tapi fitur-fiturnya asli berguna dan bikin experience pakainya jadi enak. Nah, untuk looks-nya sedikit banyak masih punya pakem desain yang senada dengan Feel CC Nano dengan open charging case. Bahannya logam dan warnanya abu-abu seperti gunmetal kayak gini. Stemnya juga sama-sama berbentuk balok, unik, solid meski memang tidak terlalu ergonomis. Bedanya, CC2 Pro ini punya fitting in-ear. Dan hasil pengujian rutin menunjukkan kalau drivernya bagus dengan hasil bass shaker test yang cukup rapi, bebas dari burst maupun rattle, cuma powernya ternyata besar sekali. Jadi pas bass shaker test itu kerasa banget getarannya dan buat musik playback rasanya level 50-60% saja buat volumenya itu sudah cukup. Virtualisasinya pun akurat ya, dari 8 arah terdengar sangat jelas posisi sumber suara dan stagingnya terasa luas dan menawan, separasi instrumen pun bisa jelas dirasakan. Sementara delay untuk nonton video atau streaming itu ada ya slight delay kalau kamu pakai mode default yang adalah mode musik. Pindahin ke mode video maka sudah sinkron banget. Kemudian delay pas main PUBG Mobile di music mode emang kerasa banget. Semua gerakan suaranya muncul belakangan, bahkan saat sudah berhenti lari pun masih ada suara langkah yang terdengar hingga 5 langkah. Pindah ke video mode cuma nurunin dikit, tapi kalau di gaming mode baru kerasa signifikan. Meski gerakan masih ada slight delay, tapi ekor langkah tinggal tersisa 2 atau 3 langkah saja. Mematikan kodek AAC lumayan membantu juga biar lebih sinkron. Padahal virtualisasi dan detail dalam game itu kayak sekali ya terdengar. Enak sebetulnya buat main game, cuma delaynya sedikit kurang minim. Dan mikrofonnya asli bagus banget buat meredam noise, dimana noise yang saya gunakan adalah suara lagi goreng ikan di dapur, jadi suara minyak tuh, kerasa banget kan noise-nya, dan juga suara TV yang lagi nyetel film anak di dekat saya. Gain dan detail udah oke, sangat cukup, karakternya pun cukup natural, dengan tone yang khas mikrofon TWS yang kecil ya, jadi kayak rada bindeng sedikit aja. Tapi asli deh, peredaman noise-nya mantap. Ya, ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Feel CC2 Pro. Ada suara lagi goreng, ada suara TV di situ. Biarin aja biar kelihatan atau kedengeran ya.
Gimana kalau ngerekam suara di tengah suara ambient atau noise kayak gini. Habis ini mungkin saya akan coba buat rekam di tempat yang lebih sepi. Nah, sekarang saya ngerekamnya dengan Pro Video Mode di Samsung ya. Jadi silakan dibandingkan karakter suaranya. Biasanya kalau pakai Pro Video Mode di Samsung lebih berisi sih suaranya. Termasuk kan sekarang nggak ada noise nih. Lebih senyap dibandingkan tadi ya. Teman-teman boleh bandingkan yang tadi dengan yang sekarang, bagusan mana, dan di komen segini kepake nggak buat video call, buat meeting online, atau malah buat konten. Detailnya cukup kaya atau tidak, gainnya cukup tinggi atau tidak, dan karakter suaranya natural atau tidak ya. Oke, untuk karakter suara, CC2 Pro ini terasa lebih warm dibanding CC Nano maupun T1 Lite. Bassnya terasa lebih boomy walau masih cukup bulat-bulat, rapi, nonjok, dan deep. Namun ruang suara terasa lebih penuh oleh bass ini. Vokal sedikit lebih gaung ya jadinya, meski tone dan pitch-nya masih terbilang natural, namun ambience-nya terasa lebih hangat. Buat film atau podcast ini sebetulnya lebih enak ya. Cuma buat dengerin suara asli sang penyanyi sedikit kurang on point. Treble juga terasa lebih melayang, kena gaung bass, kurang crisp sedikit, walau masih jelas sih percikan-percikan tone tinggi alias sparklingnya itu hadir. Urusan detail ini jangan diragukan. Detail-detail kecil bisa muncul dengan nyata dan sangat hidup ya, termasuk saat detail suara ini berpindah posisi, kerasa banget. Virtualisasi sekali lagi mantap, begitupun dengan separasi dan sound staging ini menawan. Rasanya tuh kayak lagi di sebuah hall atau ballroom gitu ya, menikmati sebuah live performance. Hanya catatannya yaitu tadi, karakternya lebih terasa warm, yang mana ini juga disebutkan sih oleh Phil di dalam deskripsi produk. Oh iya, tambahan info, Phil CC2 Pro ini juga sudah menggunakan Bluetooth terbaru versi 5.3, sementara drivernya berdiameter 10,1 mm dengan material wall basin untuk diafragmanya. Dan ANC-nya diklaim menekan noise hingga minus 42 desibel. Dan untuk urusan ANC ini, asli sih mantap ya. Suara hujan yang menerpa kanopi fiber itu aja bisa diredam loh. Apalagi kalau cuma ambien suara kafe. Mana lengkap pula mode ANC-nya. Adapted pula alias menyesuaikan kondisi dan juga bisa mereduksi suara angin. Dan kalau selama mendengar penjelasan saya di video ini, kamu merasa klop, boleh banget saya bantu menuju lapak yang jual produknya dengan bantuan tambahan garansi toko 3 bulan. Harganya 1,3 jutaan ya by the way, dan saya rasa karakternya cukup mirip dan juga punya SQ yang sepadan dengan studio itu yang punya harga lebih mahal 1 juta. Jadi worth it lah ya selama digunakannya bukan buat push rank main game. Oke sip, videonya sampai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Aguan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.